yang ikut pengajian beliau tiap bulan dikasih uang, dikasih santunan. Kalau sakit dibawa rumah sakit dibayarkan selama bertahun-tahun sebelum diajak mengikuti Syiah. Jadi memang masya Allah finansialnya. Dan aliran lain juga begitu. Ini Wahabi ya, Wahabi. Kalau Wahabi lebih dahsyat lagi uangnya. Karena orang yang masuk di lembaga Wahabi sekolahnya gratis, uang sakunya 500.000, makan gratis, ngasih uang saku. Coba belajar di pesantren-pesantren yang dikirim, harus dikirim oleh orang tua. Bahkan kemarin saya pulang dari Aceh, ada pesantren Wahabi yang belajar di situ, makan semuanya gratis, uang saku 500.000, orang tuanya di rumah dikirim tiap bulan. Orang tuanya. Kalau ustadz-ustadznya masya Allah, kalau ustadz Wahabi ini tiap bulan itu bocoran, ada kawan saya ya mantan ustadz Wahabi dari Bogor. Sekarang aktif di NU. Tahun lalu ketemu saya, dia bilang, iya saya tahu Kiai, berapa gajinya ustadz Wahabi? Kok tahu? Saya mantan ustadz Wahabi. Berapa? Tiap bulan itu gajinya $1.500. Dolar US. Itu kalau sekarang lebih 20 juta orang sekarang. Kalau sudah $1.500, mau beli apa? Mau punya istri berapa? Itu cukup. Itu ustadznya memang seperti itu. Ini gaji pribadi, belum lagi lembaga. Kalau lembaga-lembaga Wahabi itu uang yang masuk nominalnya yang miliaran. Kalau sekolah-sekolah NU 10 juta, 5 juta, 15 juta, paling banyak lah 100 atau 200 juta. Dan itu pun ya masih harus buat pelicin pada bagian keuangan. Kemudian proposalnya harus tebal, dan juga nanti ada LPG segala macam. Mereka itu udah ada LPG. Ini namanya pendekatan ekonomi. Jadi yang Ustadz Syiah atau tokoh Syiah ini juga diganti. Jadi memang pendekatan ekonominya masya Allah. Hizbut Tahrir dan aliran-aliran lain ya. Ini pendekatan yang mereka lakukan. Kemudian pendekatan yang kedua selain ekonomi ini adalah melalui pendekatan media. Media mereka baik media televisi, yang namanya televisi Wahabi di Indonesia itu masya Allah banyak sekali. Innalillah ya, ada TV Raja, TV Wisal, TV Insan, TV As-Sunnah. Pokoknya apapun itu rata-rata Wahabi. Sementara TV-nya NU yang resmi NU itu TV 9 di Surabaya. Itu hanya bisa ditangkap sekitar Surabaya. Dan gambarnya bulat lagi. Jadi gambarnya masih bulat masih. Dan itu yang ceramah itu gratis. Nah ini kan ceramah rutin di sana. Karena sering masuk oleh kawan-kawan dikira banyak uangnya. Padahal ya itu lillahi ta'ala. Alias ta'ala kata orang Madura. Ini memang pendekatan media televisinya mereka masya Allah. Belum lagi internet, belum lagi buku-buku di Gramedia ya. Ada pameran buku di Stora Senayan Jakarta. 90% bukunya Wahabi. Bukunya kader-kader NU belum ada. Ada sedikit. Tapi NU ini masih kuat walaupun begitu. Ingatnya itu ya, kalau ada Habib Syekh itu bisa mengumpulkan 50.000 orang ya, acara-acara. Tapi berpengaruh itu. Ini namanya pendekatan media. Jadi semuanya mereka lakukan. Kemudian yang ketiga, selain pendekatan media, ini adalah pendekatan propaganda. Ad-di'ayah, pendekatan propaganda. Masing-masing aliran ini punya propaganda. Dan propagandanya ini memang manis didengar. Kalau Wahabi ini propagandanya kembali kepada Al-Quran dan Hadis. Kalau Syiah propagandanya mengikuti ajaran Ahlul Bait, keluarga Rasulullah SAW. Kalau Hizbut Tahrir propagandanya
tegakkan syariat, dirikan khilafah, tegakkan syariat. Itu mereka. Propagandanya Masya Allah. Nah, dalam propaganda ini kita kalah. Kalau tadi pendekatan ekonomi kita ada apa-apanya dengan mereka. Pendekatan media memang reality kita ini kalah. Propaganda juga kalah. Mengapa kalah? Pengurus-pengurus NU di mana-mana kalau ditanya apa visi misi NU. Kalau yang ada di tingkat desa, kalau ditanya ya NU itu ya tahlilan, maulid, ziarah. Itu. Kalau yang sudah kuliah di Malaysia, di UK atau di mana-mana, NU itu apa? NU itu adalah untuk mempertahankan NKRI, Pancasila harga mati. Biasanya propaganda jadi kalah. Memang tidak beraroma agama propagandanya. Nuansa agamanya memang kurang. Dan itu saya lihat ceramah pengurus-pengurus NU itu saja yang dibicarakan. Orang itu kan lebih suka kembali kepada Al-Quran dan Hadis. Apalagi pada masa-masa sekarang memang melihat banyaknya kerusakan. Orang ini kan merindukan nuansa religi yang luar biasa. Akhirnya dengan propaganda seperti itu mudah terpengaruh. Padahal propaganda ini ya seperti dikatakan oleh Sayyidina Ali, kalimat haqqin urida biha batil, kalimat yang benar tetapi disalahgunakan. Kalau propaganda ini kita teliti, ini sebenarnya tidak ada isinya. Mengapa tidak ada isinya? Misalnya ya, kita akan berbicara yang Wahabi. Wahabi ini propagandanya kembali kepada Al-Quran dan Hadis. Ternyata yang dimaksud kembali kepada Al-Quran dan Hadis ini pertama adalah agar kita tidak taklid kepada mazhab. Mereka beranggapan mengikuti mazhab meninggalkan Al-Quran dan Hadis. Dan itu salah. Karena tanpa Al-Quran dan Hadis tidak mungkin ada mazhab. Mazhab itu bukan musuhnya Al-Quran dan Hadis, tetapi penafsiran dari Al-Quran dan Hadis yang ditafsirkan oleh orang-orang yang memang menguasai di bidangnya. Ini oleh Wahabi diarahkan ke tempat lain. Dan Wahabi ini mengklaim pendapat mereka adalah Al-Quran dan Hadis, yang lain bukan. Itu yang pertama. Yang kedua, maksud kembali kepada Al-Quran ya, itu sebenarnya bukan kembali kepada Al-Quran yang ditafsirkan oleh para ulama yang ahli di bidangnya, tetapi maksudnya kembali kepada terjemahannya. Mengapa rata-rata mereka dari terjemahan? Di Solo itu, di Indonesia, Ustadz Wahabi yang paling ramai namanya Ahmad Sukino, MTA, pusatnya di Solo. Yang namanya Sukino itu baca Qurannya tidak masuk. Jangankan baca kitab gundul ya, Quran itu yang sudah ada rambutnya itu masih keliru-keliru. Tapi dia ini ya, ayo kita ikut Al-Quran saja. Entah Al-Quran yang mana. Kemarin saya ke Solo karena orang-orang NU di Solo, gimana Kiai kita ini oleh masyarakat ini dipengaruhi Sukino yang melalui Al-Quran pakai ayat al-yauma akmaltu. Wahabi ini kalau Al-Quran yang sering dipakai kan al-yauma akmaltu, pada hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu. Bulan Maulid mereka akan ceramah, Rasulullah pernah maulid ya. Nah, agama sudah sempurna, tidak perlu ada maulid, tidak perlu ditambah. Ada orang tahlil, Rasulullah pernah tahlil. Tidak ada Rasulullah bikin tahlil seperti yang kita adakan itu. Agama sudah sempurna. Saya jawab waktu di Solo, memang agama sudah sempurna, cuma otak kamu yang belum sempurna. Mengapa? Kamu tidak ngerti maksud kesempurnaan agama. Yang dimaksud agama sempurna ini adalah dalil-dalilnya yang sempurna. Bukan berarti kita tidak bisa mengadakan perkara-perkara baru ya. Kita melakukan cara-cara baru di dalam ibadah yang kita istilahkan dengan bid'ah hasanah. Karena bid'ah hasanah itu dalilnya di Al-Quran dan Hadis. Ya, kamu ini hanya mengambil luarnya saja, agama sempurna,
tapi tidak ngerti maksud sempurna itu apa. Ini Wahabi. Jadi pakai ini mereka untuk mengacaukan ya cara berpikir orang awam. Kadang jangankan yang awam, ustadz-ustadz, kiai-kiai di kampung dibicarakan begitu sama Wahabi, tidak bisa jawab. Kita ini harus kembali kepada Al-Quran. Sudah dia. Ditanya mana Al-Quran? Kalau kita jawab, ya kalau kamu harus kembali kepada Al-Quran. Karena Wahabi memang tidak ikut Al-Quran. Kalau kami sudah di dalam, jangan dikeluarkan. Kita harus begitu, harus berani begitu. Itu yang kita lakukan. Jadi dengan propaganda ini banyak ya orang-orang kita yang terpengaruh. Itu Al-Quran. Kemudian yang kembali kepada hadis. Kembali kepada hadis ini murni propaganda. Mengapa? Karena kembali kepada hadis versi Wahabi bukan kembali kepada kitab-kitab hadis seperti yang dipahami oleh para ulama ahli hadis. Kembali kepada hadis versi Wahabi maksudnya kembali kepada satu hadis saja, yaitu hadis kullu bid'atin. Karena setiap persoalan pasti itu hadisnya. Kita hanya kembali kepada Al-Quran dan hadis. Tak perlu ada maulid. Mana dalilnya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu bid'atin. Nanti ada lagi tahlil. Tak perlu tahlil, haram hukumnya. Rasulullah tak pernah dan dilarang. Mana dalilnya? Kullu bid'atin. Semuanya kullu bid'atin. Karenanya tahun 2014 ya, saya mengisi di Bani. Ada Ustaz Aswaja tanya, "Kiai, kenapa kalau Ustaz Aswaja di Malaysia dijemput untuk bagi ceramah di radio atau televisi secara on air ya, itu tidak mau?" Banyak yang takut, bahkan kita datangi ke rumahnya masih tidak mau. Tapi kalau Ustaz Wahabi itu cukup di SMS sudah. Saya jawab, karena menjadi Ustaz di Aswaja itu berat sekali. Kalau di Wahabi itu gampang. Wahabi itu Ustaz di Wahabi itu yang penting syaratnya fasih dan hafal hadis kullu bid'atin. Itu sudah Ustaz. Kalau di Ahlus Sunnah ini setiap persoalan dalilnya beda-beda. Dan persoalan hukum ini kan ribuan. Setiap orang kan pasti tahu sejauh mana kemampuan hafalannya terhadap dalil-dalil. Saya kira kalau persoalan hukum rata-rata tahu ini haram, ini tahu. Cuma kalau ditanya dalil kan itu persoalannya. Kalau Wahabi ini kan dalilnya memang satu. Kullu bid'atin. Dalilnya cuma ini. Dan ini pun hadis kullu bid'atin dhalalah ini tidak dipahami seperti pemahaman ulama hadis. Ini propaganda Wahabi. Dan sekarang ini di antara propaganda Wahabi ya, untuk membangun ini reputasi bahwa mereka memang pelopor kembali kepada Al-Quran dan hadis. Wahabi ini merubah namanya menjadi nama ahli hadis. Wahabi ini sejak awal memang namanya Wahabi. Dan Wahabi dulu bangga dengan nama Wahabi, itu bangga sebenarnya. Sampai tahun 1343 Hijriah. Setelah tahun 1343 pada masanya Raja Abdul Aziz di Saudi Arabia, karena banyak faksi-faksi Wahabi yang keras dan setiap orang Wahabi berulah, umat Islam selalu bilang itulah Wahabi. Akhirnya ulama Wahabi mulai meninggalkan nama Wahabi, diganti dengan nama Salafi. Dan kemudian nama Salafi juga tak berhasil menaikkan reputasi, karena Salafi identik dengan teroris, radikal, bom bunuh diri itu ya, identik dengan itu. Sampai kemarin kapan itu terjadi bom di Sarinah bulan kemarin di Jakarta, di Jalan Tamrin itu ya, yang oleh orang-orang NU dibuatkan apa itu. Jadi jihad itu harus di jalan Allah, bukan di jalan Tamrin. Di jalan Tamrin bukan jihad, itu teroris. Itu ada pimpinan Wahabi telepon saya waktu itu. Setelah itu saya tanya, itu yang ngebom di Sarinah itu apanya kamu? Bukan kiai. Itu memang orang Wahabi, tapi bukan kelompok saya. Kelompok tahu ya, itu kelompoknya ini. Itu
kelompoknya Fauzan Al-Ansari yang meninggal pimpinannya. Kok tahu? Iya, saya tahu, kenal semua orang-orangnya. Kelompok mereka itu gerakan Wahabi. Nah, dengan banyaknya kelompok-kelompok Wahabi yang begitu, akhirnya mereka ganti nama Salafi. Dan sekarang nama Salafi dihindari oleh Wahabi. Mengapa? Karena yang mengaku Salafi perbuatannya seperti itu. Kata sama Wahabinya, itu kamu, bukan, itu Salafi ya. Kamu, saya Wahabi. Nah, sekarang ini Wahabi di dunia Islam ini membangun reputasi. Mereka ini mengklaim pengikut ahli hadis. Itu apa? Karenanya mereka kalau ditanya, kamu ikut siapa? Ikut Rasulullah. Mazhabnya mazhab Rasulullah. Ahli hadis. Itu mereka. Sampai nama-namanya itu kan dirubah kan, dihadiskan. Itu ada siapa ya dari Tasikmalaya, Ustadz Wahabi. Ada Ustadz Wahabi itu namanya dulu Aang atau siapa. Sekarang dia ganti nama Abu Qatadah Al-Athari. Al-Athari itu nisbat kepada hadis, ilmu athar. Kemudian ada lagi ya di orang Medan yang tinggal di Jakarta, yang tinggal di Cibinong. Asalnya namanya Sony. Kemarin ganti nama Abu Husain Al-Tuwaili. Karena kemarin dikejar oleh kawan-kawannya, ganti nama lagi Mahir Al-Tuwaili. Ya pokoknya namanya itu memang banyak nama. Kemudian ada lagi yang di Cibinong, Jakarta. Itu namanya Doni. Doni itu ganti nama Abu Jauza. Ya pokoknya mereka ini memang sama namanya sendiri tidak mau itu. Nama yang sudah diakikoi, entah apa karena belum diakikoi ya sama orang tuanya, belum ada diganti. Ini ada ya kelompok mereka di Bandung. Sekarang ini namanya Ustadz Muhammad Al-Khattab. Itu aslinya Pasuruan. Dulu nama kecilnya Gatot. Namanya Masya Allah. Saya ini kalau mau ketemu mereka, dari namanya seakan-akan orang Arab, nggak taunya orang Jawa itu. Ya ini karena mereka reputasi ahli hadis. Ini propaganda mereka. Padahal ahli hadis itu ini tidak benar. Wahabi ini ya? Jadi memonopoli ahli hadis ke dalam mazhab mereka itu tidak benar. Mengapa tidak benar? Kita harus kembali kepada fakta dan data. Bahwa yang pertama, ahli hadis itu tidak memiliki paradigma tertentu yang menyatukan mereka dalam satu mazhab, baik akidah maupun fikih. Karenanya di dalam akidah ahli hadis ada yang Ahlus Sunnah, ada yang Mu'tazilah, ada yang Khawarij, ada yang Syiah, ada yang Murji'ah, ada yang Qadariyah, ada yang Mujassimah, ada semua. Di dalam fikih juga begitu. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Jariri, Sauri, Zahiri, ada semua. Itu fakta. Karenanya kalau Wahabi memonopoli ahli hadis, loh, ahli hadis yang mana? Apa yang Khawarij, apa yang Ahlus Sunnah? Yang pertama, yang kedua, kalau kita meneliti biografi para ulama ahli hadis di dalam akidah, mayoritas ahli hadis 90% mazhabnya Asy'ari seperti itu. Dan itu sejak masa salaf 90%. Dan di dalam fikih mayoritas ahli hadis 80% mazhabnya hadis. Bukan mazhab yang lain. Karenanya kata Imam Nawawi di dalam Rawdatul Talibin, kata beliau wal muradu bi ahli hadis al fuqaha asy-syafi'iyah. Yang dimaksud dengan ahli hadis itu fuqaha syafi'iyah. Mengapa? Mayoritas ulama mazhabnya Syafi'i. Mayoritas ahli hadis mazhabnya Syafi'i. Dan ini diakui hatta oleh para ulama di luar Syafi'iyah. Ada ulama India, Syekh Waliullah Ahmad bin Abdul Rahim Ad-Dahlani, menulis kitab Al-Insaf fi Bayan Sababil Ikhtilaf. Dalam kitab ini beliau menyatakan mazhab terbaik itu mazhab Syafi'i. Mengapa? Mayoritas ahli hadis ada di situ. Dan kitab-kitab hadis itu paling cocok menjadi referensinya mazhab Syafi'i.
mulai dari abwab-abwabnya, bahan-bahannya. Paling lengkap untuk Syafi'i, bukan untuk yang lain kata. Kalau yang lain kalah. Munazarah dengan mazhab Syafi'i pakai ilmu hadis kalah. Karena paling banyak sepertinya ahli hadis memang untuk melayani mazhab Syafi'i. Itu kata Imam Ad-Dahlawi. Bahkan pernyataan terakhir dari Imam Ad-Dahlawi, kata Ad-Dahlawi, bal wa inna ilmal hadis wa qad ama ayyun nasih liman lam yatataffal ilmu Syafi'i wa ashab. Ilmu hadis ini tidak akan memberikan ilmunya secara tulus kecuali pada orang yang menjadi benalu pada ilmunya Imam Syafi'i dan murid-murid. Artinya bagaimana? Orang kalau benar-benar kalau ingin benar-benar menjadi pakar dalam ilmu hadis harus belajar di pesantren mazhab Syafi'i. Itu kata Imam Ad-Dahlawi, mazhabnya Hanafi. Ahli hadis ini sebenarnya kita, tetapi sekarang diklaim oleh Wahabi. Karenanya saya kalau berdialog dengan mereka di hadapan Wahabi, lalu dia mengklaim ahli hadis, saya balik, Anda bukan ahli hadis. Ahli apa Gus? Anda ahli hadas. Yang itu hadas akdas, bukan hadas aswad. Dan mereka jangan ngejek lah Gus, masa kita diejek? Ya kamu tidak mengejek, tapi mengkaderkan orang kamu. Lebih parah kamu. Kamu ini masih mendingan saya ejek. Harusnya kamu bukan ahli hadas. Ahli bid'ah dolalah kamu sebenarnya. Orang hadas itu ya masih bisa bubuk, kamu ahli bid'ah. Itu yang aku. Ini mereka. Jadi propaganda ahli hadis ini berhasil ya mengajak kader-kader kita yang ada di perguruan tinggi di Indonesia untuk ikut Wahabi. Karena memang pakai nama ini, orang Wahabi ini kalau diharap dengan kader NU yang belum pernah belajar madrasah atau pesantren, itu ditanya, kamu sholat subuh? Ya. Baca Quran? Baca. Kamu sadar? Loh, kenapa ada baca? Saya ikut Rasulullah. Dan terus saya, kamu ikut Rasulullah. Jadi yang tidak baca kunut ikut Rasulullah, yang baca ikut imam. Dan kalau kita disuruh melawan Rasulullah, siapa yang berani? Jadi Imam Syafi'i ini mau dibenturkan dengan Rasulullah. Nanti kalau dia misalnya bertanya, terus gimana kalau Imam Syafi'i? Ya tidak apa-apa sih. Karena Imam Syafi'i itu ulama salaf, orangnya juga oke, Masya Allah. Tapi ya, kalau kamu memang benar-benar setia mengikut Imam Syafi'i, ya mulai sekarang jangan baca kunut. Mengapa? Ada pesan dari Imam Syafi'i. Idza shahhal hadits wa huwa madhhabi. Kalau suatu hadis itu telah sahih, maka itulah madhhab. Dan hadis yang sahih Rasulullah tidak baca kunut. Itu Syafi'i masuk. Ini kalau orang tidak pernah di madrasah, tidak pernah di pesantren, ya langsung damai, langsung menerima. Oh, berarti ini memang pengikut ahli hadis di dalam tubuh. Tapi begitu. Padahal masalah kunut ini khilafiyah sejak masanya sahabat. Mayoritas sahabat baca kunut, ada 3 atau 4 orang tidak baca kunut. Karenanya mazhab yang lahir di Mekah Madinah, Syafi'i Maliki baca kunut. Karena di Mekah Madinah sejak masanya Rasulullah baca kunut. Yang tidak baca kunut mazhab lahir di Irak, Hanafi dan Hambali. Ya cuma karena Wahabi ini memang ngaku ahli hadis dan sedikit-sedikit memang qala Rasulullah. Masyarakat kita ini terpengaruh dengan mereka, dengan propaganda. Kita propaganda belum bisa memainkan, kalah dengan mereka. Karena tidak pernah. Kita ini sebenarnya adalah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan itu adalah Islam yang asli, Islam yang murni, bukan Wahabi, bukan Syiah, bukan yang lain. Itu harus kita tegaskan kepada mereka. Jangan takut. Karena kita yang kuat dari segi dalil dan lain sebagainya. Ini pendekatan propaganda. Jadi pendekatan propaganda memang mereka berhasil. Dan cuma dari sekian pendekatan ini, kita ini kalah. Ada satu pendekatan yang kita bisa menang. Pendekatan apa? Yaitu pendekatan keilmuan, pendekatan intelektual. Kita ini kalau berhadapan dengan aliran-aliran, berdebat terbuka, munazarah, pasti menang. Kalau ada orang NU, ada orang Ahlus Sunnah kalah dengan Wahabi, itu kebetulan saja. Mengapa? Karena biasanya menang. Mengapa?
Dalil-dalil yang kuat itu kita, bukan mereka. Kita ini kuat dalilnya. Karenanya dimanapun Wahabi ini berani mendoktrin itu kalau yang dihadapi orang awam. Tapi kalau orang ini dia curiga agak pintar, mereka sudahlah itu khilafiyah, kita berbuat itu mereka. Tapi kalau sama orang awam tinggal kan ini syirik, ini bid'ah, ini begini. Itu Rasulullah kembali Al-Quran dan hadis. Tapi kalau sama orang-orang yang berilmu mereka sekian. Jadi pendekatan keilmuan. Nah di Indonesia memang pendekatan keilmuan ini bisa kita lakukan. Cuma tidak semuanya menjalankan. Karena sampai sekarang di Nahdlatul Ulama baru PWNU Jawa Timur yang mendirikan Aswaja NU Center dan memberikan pelatihan pemantapan ya Ahlus Sunnah wal Jamaah sampai ke akar rumput terstruktur, mulai dari pengurus wilayah, pengurus cabang, pengurus MWC sampai rantai kita lakukan. Di Nahdlatul Ulama di luar Jawa Timur tidak ada seperti itu. Yang banyak pendekatan politik. Ya, banyak pendekatan politik. Dan sampai sekarang acara-acara NU ini menjadi ramai itu kalau bersamaan momen politik. Ada pilkada, pilgub. Kalau ada acara-acara itu biasanya ramai. Kalau tidak ada momen politik biasanya ya biasa-biasa lah di Nahdlatul Ulama. Nah ini saya kira adik-adik yang nanti pulang dari Malaysia ini yang akan menghidupkan itu. Ini bagaimana kira-kira? Saya kira tantangan kita sudah jelas. Pendekatan mereka di dalam berdakwah, Masya Allah cukup banyak. Kira-kira solusi yang nanti akan kita lakukan kalau kita pulang ke Indonesia kira-kira apa? Dan ini yang perlu saya kira pengantar diskusi siang, diskusi Ahlus Sunnah wal Jamaah dadakan ini ya. Masa depan Aswaja di Nusantara, harapan dan tantangan. Harapannya kalau pendekatan keilmuan kita ini lakukan, insya Allah banyak hasilnya. Ini contoh ya. Dulu di Jember, di daerah kami di Stain, itu ada seorang doktor alumni Madinah mengajar mata kuliah hadis. Ternyata satu kelas ini diwahabikan, didoktrin sampai terpengaruh Wahabi. Cuma setelah itu kedengaran oleh PCNU setiap hari Sabtu selama beberapa kali. Karena memang ini orang-orang NU dipanggil oleh Kiai Muhyiddin, terus saya diminta untuk melakukan cuci otak. Pertemuan 3 kali, alhamdulillah menjadi kader NU yang militan. Dan kita latih cara berdebat dengan Wahabi. Akhirnya dosennya kalah itu dengan murid-muridnya. Karena setiap setiap menyampaikan doktrin ditolak. Katanya begini Ustaz, tidak bisa jawab. Jadi pendekatan keilmuan ini bagus. Ya termasuk dengan menulis buku-buku aswaja. Karena dengan banyaknya kiai menulis buku-buku aswaja, ini selain orang-orang NU semakin tercerahkan ya, ada pencerahan pada mereka. Bahkan juga sebagian orang-orang Muhammadiyah itu kembali ke Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walaupun secara organisasi mereka ini Muhammadiyah, mereka sudah maulid Nabi, sudah tahlilan. Walaupun di sebagian daerah mereka tahlilannya masih 5 hari, bukan 7 hari. Sehingga ada istilah baru namanya Muhammad NU. Itu orangnya Muhammadiyah, tetapi ideologinya Nahdlatul. Kita lakukan seperti itu. Jadi banyak hasilnya ya. Pendekatan keilmuan. Memang yang paling efektif ini pendekatan keilmuan. Baik pendekatan keilmuan ini kita memang secara langsung melalui ceramah, melalui majelis taklim, melalui seminar-seminar, alaqah, atau melalui radio, televisi, ini juga penting. Saya kira kalau ini kita lakukan secara gencar, insya Allah Ahlus Sunnah wal Jamaah akan kokoh berdiri. Nah ini pengantar diskusi dari saya pada siang kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, waktu saya kembalikan kepada saudara moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebenarnya tadi dari panitia dialokasikan waktu 10-15 menit. Tapi karena begitu banyak antusias dari para audiens tentang Aswaja ini dan juga tantangannya ke depan, maka saya ulur sengaja waktunya sampai beliau
benar-benar memaksimalkan kesempatan pada hari ini. Nah, untuk meningkatkan diskusi kita pada hari ini, saya buka termin pertama dulu dengan 4 penanya. Silakan sebutkan nama. 1, 2, 3, 4 ya. Oke, silakan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi, asalnya Jember. Asal Jember juga, Ustaz. Kuliah di UIN Maliki Malang. Alhamdulillah saat ini lagi praktek di SIK. Begini Ustaz pertanyaannya. Tadi ada sedikit kejanggalan masalah kita tentang pendekatan ekonomi. Katanya Ustaz agak sulit lah. Nah, yang ingin saya pertanyakan, bagaimana peran Lazisnu, Lazis Nahdlatul Ulama, sebagai pusat pengelolaan dana umat. Nah, bagaimana Ustaz perannya Lazisnu dalam mengatasi masalah tersebut? Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung yang kedua dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainal Abidin dari Kalimantan. Tadi Ustaz sudah menyampaikan bahwasanya Wahabi, Syiah atau HTI itu bukanlah aswaja. Yang jadi permasalahan, Wahabi pun mengaku aswaja di Indonesia. Bahkan sama kita ketahui bersama bahwasanya HMY, Ali Mustafa Yaakub itu membawa pendekatan persamaan antara Wahabi dan NU. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita berpegang teguh dengan ajaran NU, kadang kita dituduh Syiah. Padahal dalam waktu yang sama kita juga memerangi Syiah. Jadi Maulid kemarin muncul artikel bahwasanya orang yang pertama buat Maulid itu sebenarnya Syiah. Itu muncul di internet. Dan yang terakhir, siapa pengikut Ahbash? Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Rahman. Ali Rahman. Ya, mungkin tidak jauh berbeda dengan pertanyaan saudara kita yang di pojok sana. Kalau kita melihat di sini bahwasanya aswaja itu pada dasarnya, sepanjang pembacaan saya yang tidak terlalu panjang, itu memang selalu dikontraskan dengan Syiah. Tetapi ini adalah sebuah pengetahuan yang baru bagi saya. Terkesan apa yang Ustaz sampaikan bahwasanya HTI dan Wahabi itu betul-betul dikontraskan, sehingga tidak ada upaya untuk mendamaikan, seolah-olah memang dikontraskan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa dawabit daripada kita NU? Ya, karena saya juga ayah saya NU, yang mungkin teman-teman belum terlalu familiar dengan saya seperti itu. Apa dawabit kita untuk menyatakan bahwasanya orang yang di luar kita itu bukan aswaja, sehingga kita tidak mudah apabila ada orang yang mempunyai apakah itu asosiasi A atau B yang bukan NU, berarti dia bukan aswaja. Sehingga mungkin dibuatlah dawabit-dawabit yang jelas bagi kita ya pengikut NU seperti itu. Itu yang keberapa? 2. Kemudian apa yang Ustadz sampaikan yang ketiga, itu adalah tantangan NU dari segi eksternal. Saya tidak melihat apa yang Ustadz sampaikan itu tantangan NU dari dalam, dan bahkan itu lebih virus lebih besar ya barangkali. Oleh sebab itu ada namanya NU garis kanan, ada NU garis kiri. Itu kalau tidak salah. Oke. Oh, sorry. Jadi saya tuh selalu mengkontraskan antara kanan dengan kiri ya. Sehingga kalau lurus biasanya bengkok gitu ya. Tidak ada mungkin apakah ini terlupa atau seperti apa, dan itu sepertinya lebih berbahaya ketimbang daripada tanda kutip musuh-musuh kita yang eksternal. Kemudian keempat, berkaitan dengan masalah hadis. Tiga dulu Mas ya. Nanti ada buka termin lagi. Enggak, ini penting Ustaz ya barangkali, karena entah kapan lagi bertemu Ustaz Idrus Romli ya. Tidak bisa dipungkiri bahwasanya klaim daripada Wahabi tentang kepakaran hadis itu memang ada faktanya. Dan ini terlihat misalkan dengan Albani. Saya pribadi misalkan dalam membuat makalah selalu merujuk apakah hadis ini sahih atau tidak.
kepada hadisnya Albani seperti, dan saya lebih percaya karena saya bukan pakar hadis seperti itu. Karena Albani sendiri telah mentakhris banyak hadis, misalnya hadis Tirmizi yang oleh pakar ulama itu dikatakan memang sudah pakar hadis, tapi beliau mensahihkan lagi. Nah, ini membuat saya terpancing, ada apa dengan Albani? Dan begitu saya lihat list daripada buku karangan beliau, baik itu tuntunan sholat, wudhu, dan segala macam, beliau secara ilmiah mampu menampilkan hadis-hadis sahih ya, menurut beliau. Dan fakta-fakta ini tidak kita temukan di misalkan di KMNU. Mungkin di singkat yang Iya, mungkin itu aja. Terima kasih Ustaz. Dari Malang, saya mau menanyakan itu tadi apa NU Garis Lurus itu apakah memang gerakan dari NU sendiri atau bagaimana? Soalnya akhir-akhir ini banyak sekali teman-teman yang share dari media sosmed gitu. Padahal saya sendiri belum tahu apakah itu benar. Terima kasih. Yang pertama peran nazisme. Di NU itu memang lembaga-lembaga Banomi lemah secara kinerja. Cuma mereka kalau berkumpul tuh bisa ramai. Tapi kalau secara kinerja termasuk nazisme ini lemah. Sampai sekarang ya mungkin untuk menghidupkan nazismenya mungkin masih belum mampu. Apalagi menghidupkan warga NU-nya. Saya kira masih belum. Ya mungkin lah nanti adik-adik kalau pulang bisa menggarap itu. Yang kedua, masalah apakah Wahabi ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini yang perlu digarisbawahi. Kalau menurut kita bukan. Mengapa bukan? Ya Ali Mustafa Ya'qub di dalam bukunya itu hanya membaca perbedaan NU dengan Wahabi secara amalia, bukan secara akidah. Wahabi ini berbeda dengan kita, bukan hanya amalia, bukan hanya maulid, bukan hanya ziarah, tawassul, istighatsah, itu furu'iyah. Akidahnya beda dengan kita. Perbedaannya di mana? Kalau kita ini ahli tanzih. Tanzih itu artinya menyucikan Allah dari menyerupai makhluk, menyucikan Allah dari memerlukan tempat. Kalau Wahabi ini tasybih, menyerupakan Allah dengan makhluk dan Allah bertempat. Ini yang oleh para ulama kita dijabarkan di dalam sifat 20. Sifat 20 wujud qidam baqa ini sebenarnya tujuannya apa? Para ulama membuat konsep ini ya. Ini saya singgung sedikit ya, walaupun agak lama dengan Wahabi, biar kita tuh paham. Karena sebagian ustadz di Indonesia kadang tanya, kenapa ya kok sifat Allah cuma 20? Oh dah 100, 200, atau Asmaul Husna 99. Atau misalnya itu ya itu hanya anu saja gimana? Loh, enggak begitu. Sifat 20 ini yang pertama adalah sifat yang dapat mengantarkan kita ma'rifat kepada Allah. Kita ini ma'rifat kepada Allah mampunya melalui sifat 20. Lebih dari itu tidak mampu. Karena menurut Ahlus Sunnah sifat Allah itu tidak terbatas. Tidak terbatas 99 apalagi 20. Karena keyakinan kita setiap kesempurnaan Allah wajib memiliki, dan setiap kekurangan Allah wajib disucikan dari itu. Itu keyakinan kita. Yang kedua, sifat 20 ini adalah identitas Allah yang sesuai dengan Al-Quran, hadis, dan ijma. Yang ketiga, sifat 20 ini juga respon terhadap penyimpangan aliran-aliran di luar aswaja berkaitan dengan ketuhanan termasuk Wahabi. Yang keempat, sifat 20 ini adalah menjawab soal-soal paling mendasar tentang Tuhan. Kita ini kalau diperkenalkan seseorang ya, misalnya ditawari oleh orang tuanya untuk menikah, atau oleh kawannya untuk kawin lagi, ditawari, pasti pertanyaan pertama, lo ada untuk saya? Biasanya kan begitu. Pertanyaan kedua, orang mana? Siapa namanya? Umur berapa? Kan begitu. Itu kan sederhana kan, orangnya seperti apa. Nah sifat 20 kan begitu. Sehari semalam kita beribadah kepada Allah. Apakah Allah ada? Pertanyaan pertama.
Jelas Allah itu wajibul wujud. Diterangkan dalil-dalilnya oleh para ulama. Dan ini dalil sifat wujud sekarang ini penting untuk kita perdalam. Karena banyak saudara-saudara kita ya di Indonesia terpengaruh pahaman liberal, tidak percaya kepada Tuhan karena tidak mengerti dalilnya wujud. Tidak ngerti. Karenanya diterangkan Allah itu wajibul wujud. Dalilnya mana wajib Allah itu wujud? Ya dalilnya ya adanya alam ini. Loh kok bisa alam ini menjadi dalil? Iya, karena alam ini perkara baru. Buktinya apa? Selalu berubah. Setiap sesuatu yang berubah pasti asalnya ada. Lalu ada. Setiap sesuatu yang tidak ada lalu ada, berarti ada yang mengadakan. Dan itu pasti adalah Allah. Itu kan dalilnya sifat wujud. Soal pertama. Nah, tentang sifat wujud ini kita dengan Wahabi tidak ada masalah. Kalau Allah ini wujud, soal kedua, wujudnya sejak kapan? Tuhan itu tidak ada tanggal lahirnya. Tuhan itu bersifat baqa, idam ya, wujudnya Allah tidak ada permulaannya. Karena itu kebalikan dari kita mustahil bagi Allah. Nah, sifat kidam ini Wahabi mulai beda dengan kita. Cuma perbedaannya secara verbal. Bagaimana kata Wahabi wujudnya Allah tidak ada permulaannya, tapi jangan pakai istilah bid'ah. Mengapa haram hukumnya itu istilah bid'ah? Kullu bid'atin itu Wahabi. Alasannya tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis. Padahal di dalam hadis ada dan telah menjadi ijma ulama. Itu bodohnya mereka. Yang ketiga, soal ketiga, Allah yang wujud dan kidam ini sampai kapan? Jawabnya adalah sifat pokok. Wujudnya Allah itu kekal abadi, tidak ada akhirnya. Diterangkan dalilnya sifat pokok, kebalikan dari Bapak Mustahil. Nah di sini kita dengan Wahabi bersama. Karena ditegaskan di dalam Al-Quran, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Cuma sebagian orang Mujassimah yang seakidah dengan Wahabi ada yang berbeda. Sebagian Mujassimah mengatakan Allah itu akan rusak kecuali wajahnya. Yang kekal, yang bakok cuma wajahnya. Mengapa? Dalilnya kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika. Jadi cuma wajahnya tok. Kemudian di dalam ayat lain kullu syai'in halikun illa wajhah. Padahal yang dimaksud wajah di sini kata para ulama illa dzatahu, zatnya Allah. Cuma karena wajah ini adalah asyraful a'dha, kalau manusia organ tubuh, anggota tubuh yang paling mulia disebutkan. Bukan berarti Allah itu wajah seperti manusia. Nah ini sudah sesat yang seperti ini. Soal yang keempat, Allah yang wujud kidam baqa itu seperti apa? Jawabnya adalah kita mukhalafatu bil abadi, berbeda dengan apapun perkara yang baru. Karena kalau Allah ini tidak berbeda dengan perkara baru, sama dengan sebagian perkara baru, berarti Allah juga baru. Karena setiap sesuatu secara logika memiliki hukum yang sama dengan apa yang menjadi padanannya. Dasarnya di dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un wa lam yakul lahu kufuwan. Nah di sini Wahabi beda lagi dengan kita. Kata Wahabi, Allah itu memang mukhalafatu lil hawadits, tapi tak begitu mukhalafah. Ada miripnya. Apa miripnya? Miripnya dalam rupa. Jadi kata Wahabi, Tuhan itu bentuknya seperti seorang laki-laki yang masih muda, belum berjenggot, tingginya 30 meter. Itu kata mereka. Ini pendapat Wahabi ini mirip dengan Yahudi. Kata Yahudi, Tuhan itu seperti seorang laki-laki yang sudah tua, rambut jenggotnya sudah putih, tingginya 30 meter. Jadi kata orang-orang, Tuhannya Yahudi, kakaknya Tuhannya Wahabi. Karena lebih tua. Karenanya sekarang di Timur Tengah saling membantu. ISIS ini dananya dari Saudi, suplai senjata dari Amerika dan Israel. Karena kakak adik. Sementara yang Bashar Assad yang Syiah ini dari Iran. Kemudian kakaknya Rusia dari Iran. Karena kakak adik. Ini parah ini, menganggap Tuhan berbentuk jasmani seperti itu parah. Karena tadi sih kata ulama salaf Imam Syafi'i mengatakan al-mujassimu kafir.
Ahlus sunnah itu bukan tanzih, tapi tanzih, menyucikan Allah dari apapun, menyerupai apapun perkara yang baru. Dan ini yang kita baca setiap selesai sholat. Subhanallah, subhanallah. Itu yang kita baca. Kita selesai sholat membaca Maha Suci Allah. Maksudnya bagaimana? Apa suci dari kotoran, dari hadas? Bukan. Allah ini Maha Suci dari segala kekurangan. Karenanya zatnya Allah tidak sama dengan apapun perkara yang baru. Sifatnya tak sama dengan perkara yang baru. Perbuatannya tidak sama. Ini makna dari subhanallah. Ini kita. Jadi Wahabi ini bukan ahlus sunnah, tapi mujassimah fil aqidah atau musyabbihah. Kemudian soal yang kelima, Allah wujud idam mukhalafah lil hawadits. Alamatnya di mana? Kita menjawab qiyamuhu. Allah itu berdiri pada zatnya sendiri. Allah tidak memerlukan tempat dan tidak memerlukan seseorang yang membatasi zatnya Allah dalam ukuran tertentu. Dasarnya mana? Di dalam Al-Quran, Al-Hayyul Qayyum, Allah Maha Mandiri. Apapun pasti memerlukan Allah. Allah tidak perlu kepada apapun. Dalam ayat lain, Wallahul Ghani wa antumul fuqara. Hanya Allah lah yang Maha Kaya. Artinya Allah tidak perlu kepada tempat. Yang namanya perlu itu sifat manusia, sifatnya manusia. Nah di sini Wahabi beda lagi dengan kita. Kata Wahabi, Allah itu punya alamat. Alamatnya di mana? Jelas di arsy. Cuma setiap jam 12 malam aktivitasnya turun ke langit pertama di dunia. Padahal jam 12 malam itu berjalan terus, tidak pernah berhenti. Kalau secara istiwa, ya. Kalau secara antar negara beda-beda. Indonesia ada 3. Pertanyaannya itu turunnya jam ikut daerah mana itu? Kalau turun terus, kalau turun terus lalu naiknya kapan? Ini kan pertanyaan. Ini Wahabi problem masalah itu. Karena ini pengaruhnya luar biasa. Kata Wahabi, orang yang tidak berkeyakinan Tuhan beralamat di arsy adalah kafir. Kita ini dikafirkan bukan hanya soal istighatsah. Wujud tidak kok kita dikafirkan. 3 bulan lalu saya menyampaikan kuliah di UTM di Jawa. Ada mahasiswa tanya, "Yai, ini kata Wahabi, katanya sifat 20 itu dari para filosof Yunani, bukan dari Islam." Saya jawab, kalau filosof Yunani beriktikad sifat 20 berarti ahli tauhid. Masih kurang apa? Sudah sifat 20. Kalau Wahabi ingkar sifat 20 berarti kafir. Wujud, tidak percaya wujudnya Allah ya kafir. Tidak percaya kitabnya Allah ya kafir. Jadi beda. Kalau kita mengatakan Wahabi yang berkeyakinan Allah duduk di arsy itu adalah sesat dan menyesatkan. Mengapa? Itu alamat palsu. Jadi bukan alamat Tuhan. Jadi akidahnya berbeda. Tahun 2009 saya munazarah dialog dengan Wahabi di Surabaya. Kemudian di Blitar yang disebutkan tadi di sini. Kata si Wahabi, tidak benar Ustaz bahwa Tuhan itu tidak bertempat. Lah mengapa? Tuhan itu ada. Setiap sesuatu yang ada pasti bertempat. Kalau tidak bertempat berarti tidak ada. Saya katakan Anda bisa kafir berkata begitu. Loh kok begitu Ustaz? Tuhan tempatnya di mana? Jelas di arsy. Anda bisa kafir kalau begitu. Loh kok begitu? Saya tanya, arsy ini makhluk apa bukan? Kalau kamu jawab arsy bukan makhluk, Anda kafir. Berarti punya ikut ada selain Allah bukan makhluk Allah. Kalau kamu jawab arsy ini makhluk, Anda juga bisa kafir. Cuma kafirnya ada langsung. Kamu pilih kafir langsung apa tidak langsung? Lalu kata dia setelah berpikir, jelas Ustaz, arsy makhluk. Lalu saya tanya lagi, kalau begitu, kalau arsy memang makhluk, sebelum Allah menciptakan arsy, Allah tinggal di mana? Berpikir, setelah berpikir Ustaz tidak boleh tanya begitu. Nah, kenapa? Ini pertanyaan bid'ah. Mengapa? Ini pertanyaan bid'ah. Kullu bid'ah. Orang Wahabi ini ditanya kalau tidak bisa jawab, yang bertanya diharamkan. Padahal pertanyaan ini sudah ditanyakan oleh para sahabat. Imam Abu Dawud meriwayatkan, ya Rasulullah, aina kana rabbuna qabla an yakhluqal khalqa. Rasulullah, Tuhan itu tinggal di mana, duduk nak mana, kata orang Malaysia sebelum menciptakan makhluk ya.
Ternyata jawaban beliau kana fi ama, Allah itu tidak memerlukan tempat. Dalam riwayat Al-Bukhari, para sahabat bertanya, nas'aluka an awwali hadzal amr. Kita bertanya permulaan yang ada ini, perkara itu. Rasulullah menjawab, kana Allah wa lam yakun syai'un. Allah sudah ada dan tidak ada sesuatu apapun selain Allah. Arah belum ada, tempat belum ada. Berarti Allah memang tidak bertempat. Orang Wahabi kadang bingung, loh masa mungkin ada sesuatu ada tanpa tempat? Ya mungkin, yaitu Allah. Karena arus itu makhluk. Lah ada takdirnya, ada di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran, Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Allah menciptakan kegelapan dan cahaya. Berarti ada kondisi tidak gelap, tidak cahaya. Apa kira-kira? Tidak ada. Cahaya dan gelap itu makhluk. Masuk akal, tidak gelap, tidak cahaya. Ya cuma akal kamu tidak pernah berpikir. Ini artinya bagaimana akidah kita dengan Wahabi berbeda. Dan sejak dulu yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu Asy'ariyah. Ya, bukan Wahabi. Wahabi itu Mujassimah. Ini harus kita tegaskan. Loh, Wahabi sendiri menganggap kita bukan Ahlus Sunnah. Kita oleh mereka kadang dianggap sufi, kadang dianggap kuburiyun, penyembah kuburan. Itu mereka. Kita ini bukan dianggap Ahlus Sunnah. Kok mau menganggap mereka Ahlus Sunnah? Tidak bisa. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tanzah, menyucikan Allah dari menyerupai makhluk dan memerlukan tempat. Dan ini akidahnya mayoritas ahli tafsir, ahli hadis. 90% para ulama akidahnya seperti itu. Wahabi ini minoritas. Cuma karena sekarang mereka menang propaganda, seakan-akan mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, Pak Ali Mustafa Ya'qub memang beliau alumni Riyadh, Saudi Arabia. Kurang tahqiq masalah ini. Dulu beliau sangat pro Al-Albani. Al-Albani itu tokohnya Wahabi. Kita tanda-tandanya buku Wahabi, kalau ada kitab yang Shahhahul Albani berarti Wahabi. Dan kita ini tidak bisa mengikuti Al-Albani. Mengapa? Al-Albani ini yang pertama belajar hadisnya secara otodidak. Padahal di dalam dunia manapun ilmu agama itu harus punya guru. Karena al-ilmu bitta'allum. Orang kalau punya ilmu bukan dari belajar, tidak bisa disebut alim, tidak bisa disebut ulama, tetapi bahis, peneliti. Ulama itu harus punya guru. Dalilnya mana? Innamal ilmu bitta'allum. Dalam hadis, ilmu itu hanyalah bisa diperoleh dengan ta'allum. Yang namanya ta'allum, ada muta'allim, ada mu'allim. Dan mu'allim itu bukan buku, tapi orang. Syekh Albani ini tidak punya guru. Gurunya hanya 3 orang ketika tidak iya. Guru dalam ilmu nahwu dan fikih Hanafi. Dan beliau juga mengakui karenanya beliau tidak punya sanad. Sanadnya hanya ijazah ammah dari Syekh Muhammad Raghib At-Tabbah. Dan Raghib At-Tabbah itu mazhabnya Asy'ariyah, orangnya Hanafi, bukan Wahabi. Karenanya ketika ada seorang muhami, seorang pengacara datang kepada Syekh Albani, ya Syekh, hadithni bi'ashrat ahadith bi asanidika al-muttasilah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syekh, sampaikan 100 hadis pada saya dengan sanad-sanad Anda yang muttasil kepada Rasulullah. Jawaban beliau Syekh Albani, afwan ana muhaddits kita, la muhaddits hifz. Maaf, saya ini ahli hadis tapi harus buka. Kalau hafal enggak hafal. Padahal yang namanya ahli hadis, orang yang bisa menilai hadis, itu syaratnya harus hafid. Imam As-Suyuti di dalam Alfiyah fi Ilm al-Athar mengatakan wa khudhu haythu hafidun alaihi nas au fi musannafin bi jam'ihi khas. Ambillah nilai suatu hadis itu apabila diberi penilaian oleh seorang hafid atau ditulis oleh para ulama hufaz di dalam kitab khusus yang menilai hadis itu. Al-Albani belum hafiz. Karena Al-Albani ini belajarnya otodidak, maka hadis yang dihukumi Al-Albani ketika awal-awal mengarang kitab dengan pertengahan, dengan belakang, akhir masa hidupnya itu berbeda. Ada satu hadis asalnya disahihkan, lalu setelah itu dimaudukan.
ada asalnya dhaif, lalu munkar, setelah itu hasan. Terus begitu di kitab-kitab. Sampai ada ulama dari Syria, dari Yordania, Syekh Hasan bin Ali As-Saqqaf, menulis kitab Tanaqudatul Albani Al-Wadihat. Al-Albani ini kontradiktif. Pada waktu itu tahun 94 tercatat lebih 1.500 kontradiksi. Mengapa? Karena tidak otodidak. Ilmunya berkembang sedikit demi sedikit. Itu yang pertama. Yang kedua, Al-Albani ini membaikkan hadis, mensahihkan itu mengikuti hawa nafsu. Kalau sesuai dengan Wahabi, disahihkan. Kalau tidak sesuai, didhaifkan. Kalau sesuai dengan ajaran Wahabi, padahal ini maudhu, dia pura-pura dalam perahu, pura-pura tidak tahu. Itu yang kita baca di dalam bukunya. Karenanya kita ini berhujjah kepada Wahabi dengan kitabnya Albani bisa, tapi kitab yang awal-awal. Dulu Al-Albani di dalam kitab Shahihul Jami dan Silsilatul Ahadits As-Shahihah menilai hasan hadis tentang tabarruk dengan selain Rasulullah. Padahal Wahabi mensyirikkan tabarruk dengan selain Rasulullah. Hadis riwayat At-Tabrani, kemudian Abu Nu'aim dan Al-Baihaqi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yab'atsu ila al-matahhir fayuqta bil ma' fayashrabu yarju barakata aydil muslimin. Rasulullah ini sering menyuruh orang mengambil air dari tempat-tempat wudu di masjid. Setelah diambilkan beliau minum. Mengapa? Mengharap barokah tangan-tangan muslim yang berwudu di situ. Kitab Albani yang awal-awal menilai hadis ini hasan. Akhirnya hadis ini oleh ulama Ahlus Sunnah dijadikan hujjah kepada Wahabi. Ini loh, menurut ulama kami hadisnya hasan. Kok disyirikkan? Akhirnya orang Wahabi ziarah sowan kepada Syekh Albani. Syekh, kita ini kalah hebat. Udah, kenapa aku kalah lagi? Ya, karena Syekh mensahihkan. Mana ini? Kita ini kan syirik. Bertabarruk dengan selain Nabi kan syirik. Ini Syekh menilai hasan. Kita kalah deh. Kata Al-Albani, tenang, ngarang kita lagi dhaif. Al-Albani seperti itu. Karenanya kalau membaca kitab-kitab Al-Albani, perlu juga membaca kitab-kitab lawan Al-Albani. Karena kitabnya Syekh Hasan As-Saqqaf, Tanaqudatul Albani Al-Wadihat, yang menjawab kitab Sifatus Sholatin Nabi Al-Albani, itu kitabnya Syekh Hasan As-Saqqaf berjudul Shahihu Sifatis Sholatin Nabi. Harus baca itu juga. Karena sholatnya Al-Albani ini berbeda dengan Wahabi Pura Albani, ini berbeda dengan selain Albani. Wahabi yang sholatnya begini ya, tangannya begini di dada, jarak kaki kanan dan kiri 0,5 meter, itu Wahabinya Albani. Dan itu salah paham terhadap hadis. Cara aminnya berbeda dengan Wahabi yang lain. Kalau yang lain sama dengan kita cara amin, bersama dengan aminnya imam. Tapi kalau Albani imam dulu, amin, baru jamaah, amin, baru begitu. Karenanya ada ulama Wahabi dari Riyadh, Saudi Arabia, Syekh Abdullah bin Abdul Aziz Al-Jibri, menulis kitab La Jadida fi Kaifiyatis Shalah. Tidak ada cara baru dalam sholat, ini kok dibaru-barukan sama Allah. Nah, mengapa Albani begitu? Belajar tidak melalui itu. Dan kesalahan Al-Albani yang kedua ya, termasuk ajaran sesat Albani, menolak hadis dhaif secara mutlak. Karena ahli hadis semuanya menerima peran hadis dhaif. Kalau hadis dhaif perannya di dalam targhib, fadhailul a'mal, sirah, manaqib, tafsir, ini keseluruhan. Kalau hadis dhaif di dalam ahkam fiqhiyah, ini jumhur yang menolak mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i menolak hadis dhaif, tetapi mazhab Salatah menerima hadis dhaif. Al-Albani ini semuanya ditolak dan diposisikan sama dengan hadis maudhu. Ini termasuk bid'ah sesatnya Al-Albani. Dan salahnya Albani yang ketiga, Al-Albani ini hanya otodidak dalam bidang hadis, dia terjun di dalam ijtihad fikih. Padahal belum pernah belajar ilmu fikih, tambah sesat lagi. Ini bahayanya. Dan ini, jadi Wahabi ini sekarang memang semakin sempit ya. Karena Wahabi ini karena mengaku salafi. Ulama salaf itu sebenarnya kan banyak. Cuma oleh Wahabi, salafi ini dilokalisir kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Selain Imam Ahmad tidak dianggap salaf. Tapi tidak semua Imam Ahmad disalahkan.
Karena dipersempit kepada mazhab Hambali yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah, termasuk pendapatnya Ibnu Taimiyah sendiri. Pendapat Imam Ahmad tidak diambil oleh Ibnu Taimiyah, dianggap bukan salah. Dipersempit lagi dengan Ibnu Taimiyah versi Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi, dipersempit lagi dengan Al-Albani. Jadi ajaran paling sempit Al-Albani. Jadi kita harus paham ya masalah ini, bahwa Wahabi bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini yang saya terangkan selama di Malaysia, keliling sejak tahun 2013. Alhamdulillah, Seremban mengeluarkan fatwa Wahabi haram, Johor mengeluarkan fatwa Wahabi haram. Sebentar lagi Hizbut Tahrir diharamkan. Kalau Syiah sudah muttafaq secara keseluruhan di Malaysia diharamkan. Ini buah dari kita Nahdlatul. Nah, kemudian saya kira Ahbash ini sebenarnya apa? Ada ulama Ahlus Sunnah di Lebanon namanya Syekh Abdullah bin Muhammad Al-Harari Al-Habashi. Orangnya memang Asy'ari, Syafi'i, cuma keras kepada Wahabi. Wahabi dikafirkan oleh mereka, Taimiyah dikafirkan. Dan ini memang lalu dibuat nama oleh Wahabi Ahbash. Nah, orang kalau anti Wahabi oleh Wahabi biasanya diklaim Ahbash. Padahal Ahbash itu Ahlus Sunnah. Ahbash itu tidak ada karena mereka fikihnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari. Dan syekh-syekhnya sering di Indonesia, saya banyak kenal dengan mereka. Juga sering diundang acara PBNU Jawa Timur, sering mengisi. Ini memang hanya propaganda Wahabi untuk menjatuhkan orang. Nah, memang kalau ada orang Ahlus Sunnah oleh Wahabi ini dituduh Syiah. Dan itu bodohnya Wahabi, termasuk masalah maulid. Dan ini justru menguntungkan Syiah. Karena ketika kita berdialog dengan Syiah biasanya jawab, sudahlah Gus, NU dan Syiah ini kan sama. Bahkan ajaran NU sebagian dari Syiah. Bilang begitu. Dan saya katakan, ya memang sebagian NU dan Syiah sama. Kalau semuanya Syiah beda dengan NU, berarti bukan Islam lagi. Berarti kan Nasara wal Yahud kalau sudah semuanya. Yang menyatakan itu kan yang mengislamkan, percaya kepada Tuhan, kepada Nabi. Itu kan kesamaannya. Bahwa Syiah ini sering mengklaim bahwa Maulid Nabi dari Syiah, apapun dari Syiah, padahal itu cuma klaim. Maulid Nabi ini bukan dari Syiah, itu kata orang yang anti Maulid. Kalau menurut kita sendiri, Maulid Nabi ini sebenarnya dari Al-Malik Al-Muzaffar Zainuddin Ali bin Nukbukin Al-Kabri, seorang Raja Irbil di Irak. Raja Irbil di Irak Utara ya, Kurdi. Daerah Kurdi itu Raja Irbil. Pada abad ke-6 Hijriah, beliau ini mengadakan acara Maulid karena meneladani gurunya Al-Imam Muhammad bin Umar Al-Mullah As-Sufi. Orangnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan dari Syiah. Dan seandainya ini dari Syiah, bagi kita tidak masalah jawab kepada Wahabi. Mengapa? Dalilnya benar. Kita ini mengadakan maulid, dalilnya kan sudah sahih. Apa dalilnya? Ya banyak dalilnya maulid ini. Dalilnya maulid, Rasulullah pernah ditanya Rasulullah mengapa puasa Senin? Dzaka yaumul wulidtu. Berarti Rasulullah merayakan kelahirannya dengan puasa. Termasuk dalilnya puasa Asyura itu dalilnya maulid. Nah, kalau dalilnya sahih, kita ini ada kesamaan dengan orang lain tidak masalah. Karena menurut Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah tasyabbuh. Ya. Wahabi ini kan yang sering dipakai at-tasyabbuh, gimana? Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum termasuk golongan mereka. Tahlil 7 hari tradisi Hindu kafir, orang NU haram melaksanakan. Tasyabbuh dengan Hindu. Jawaban kita hadisnya man tasyabbaha biqaumin. Jawaban kita hadisnya benar, cuma pemahaman Anda tidak benar. Mengapa? Kata para ulama, tasyabbuh itu haram, syaratnya ada 2. Pertama, ayyakunal fi'lu mazmuman fisyar'i. Perbuatan itu memang tercela menurut Syiah. Kalau yang kita tasyabbuh ini bukan perbuatan tercela, tidak masalah. Kalau kita baca kitab-kitab Akikoh itu dari Jahiliyah, puasa Asyura itu dari Yahudi. Cuma ini bukan perkara mazmum, tetap dikerjakan. Kita ini menyampaikan kuliah pakai apa ya?
Proyektor. Ini bukan Wahabi yang buat. Ini Yahudi. Tahun 2003 waktu saya jalan-jalan ke Inggris. Tadi dikatakan belajar cuma jalan-jalan lah. Ini pakai waktu itu di Indonesia masih belum ramai proyektor. Tahun 2003 masih belum kenal. Saya heran karena profesor buat laptop disambung, dipencet. Lah kok sudah keluar apa? Saya pikir dulu, ini di sini kuliah pakai bioskop. Bioskop dulu. Tidak ngerti kalau punya laptop kemana? Ternyata setelah pulang pakai. Kita ini sekarang menyampaikan aswaja pakai proyektor. Di sini karena memang diskusi kita akan pakai proyektor. Ini penting ya. Jadi ini itu yang pertama tasyabuh. Yang kedua tasyabuh itu dilarang ayyakuna bi qasdi tasyabuh. Orang melakukan itu memang tujuannya tasyabuh. Kalau tujuannya ada masalah. Kita ini pakai sarung, kalau tujuannya tasyabuh dengan orang Hindu di Bali tidak boleh. Kalau tujuannya ya enggak lah cuma pakai. Kita pakai celana, tujuannya tasyabuh dengan Yahudi Amerika tidak boleh. Karena tujuannya ada tasyabuh ya tidak masalah. Syaratnya ada dua. Itu karena tidak ngerti mengenai masalah ini. Dan kemudian dhawabit ahlus sunnah wal jamaah, dhawabitnya apa? Dhawabit yang paling gampang di dalam akidah mazhabnya Asy'ariyah Maturidiyah, fikihnya salah satu mazhab yang 4, tasawufnya Junaid al-Baghdadi. Akidahnya sifat 20. Keluar dari itu bukan ahlus sunnah wal jamaah. Karena aswaja ini bukan organisasi tetapi ideologi. Orang yang ada di NU itu belum tentu ideologinya NU, kadang liberal. Kadang pro-Syiah. Dari NU. Apa? Contohnya ya Ketua Umum kita Dr. Said Agil Siraj pro-Syiah di dalam bukunya. NU garis lurus itu punya siapa? Itu yang punya anak-anak NU. Anak-anak NU kultural ini kreatif, yang tidak pernah mondok, punya web namanya Sarbu, punya web Muslim Media News, punya web Muslim moderat walaupun isinya tidak moderat, dan banyak yang lulusan pesantren sarang Jawa Tengah bikin NU garis lurus. Itu anak NU semua. Cuma karena NU garis lurus ini sering memposting masalah saya, sama orang dikira punya saya. Sejak awal berdiri saya ada acara di Batam, NU Batam, karena memang banyak pro Said Agil ya dan liberal diserang oleh NU garis lurus. Saya ke sana ditanya, "Kiai, apa hubungannya dengan NU garis lurus?" Loh, NU garis lurus itu apa? Saya belum tahu waktu itu. Itu web di internet. Sebentar saya buka dulu. Saya baru tahu di situ. Sejak awal dikira saya. Karena memang yang konfrontasi pemikiran dengan Said Agil sejak dulu saya memang. Saya sejak di pondok tahun 96 memang konfrontasi dengan beliau. Tulisan saya di majalah Santri tahun 97. RMD Pusat, saya menyalahkan pemikiran beliau. Kemudian setelah itu di majalah Aula tahun 98 menulis lagi tentang pemikiran beliau. Cuma karena waktu itu belum terkenal, ya tidak ada masalah. Sekarang ini banyak orang tahu, akhirnya heboh. NU garis lurus, NU Sarfu, Muslimin, ya itu kan sebenarnya NU semua kan. Jadi kalau saya diserang oleh Wahabi, kelompok Sarfu membela saya. Nah sekarang ini kan apa efek dari diskusi di Sidogiri. Sebenarnya diskusi di Sidogiri itu biasa-biasa. Cuma ya karena sponsor apa namanya supporter ya, supporter di luar ini yang tidak selesai. Saya ini waktu itu di Sidogiri, Bu Yayahnya datang duluan. Akhirnya foto-foto. Said Agil darahnya terlambat, tak sempat foto. Saya posting foto dengan Bu Yayah, dibuka sama anak-anak Cirebon, termasuk keluarganya Kiai Said. Kiai, kenapa fotonya cuma dengan Bu Yayah ya? Apa tidak mau sama Kiai Said? Loh, Kiai Said datangnya terlambat, tidak ada kesempatan untuk foto dan pulang duluan. Wong itu tidak ada tujuan apa-apa, cuma karena foto Bu Yayah yang terkenal,
mungkin numpang sedikit. Mesti. Kan begitu. Orang itu kan foto dipersoalkan. Sekarang ini cuma foto sudah dianggap nilai politiknya di mana? Saya kira ada masalah itu. Tahu begitu kan, saya waktu mau pulang saya akan minta difoto dulu. Karena waktu itu beliau susu pulangnya. Dan diskusi itu biasa, ada. Dan Kiai Said juga saya kritik itu sambil tertawa. Waktu itu, walaupun jawabannya memang tidak menjawab pertanyaan saya, jawabnya dialihkan. Jadi NU garis lurus itu termasuk kreativitas kader-kader NU kultural. Kalau yang NU garis lurus ini memang rata-rata alumni pesantren ya, anak-anak Jawa Tengah, NU garis lurus. Kalau yang ini, kalau yang Muslim itu Jawa Tengah juga itu, Sarpo Muslim Jawa Tengah juga. Tinggalnya di Semarang sama Rembang. Yang kelompok cuma wartawannya ya, apa namanya yang mengirim itu ya, yang ngirim tulisan ada yang tinggal di Balikpapan. Saya kenal semua kok dengan orang-orang mereka. Mereka itu kalau ada apa-apa sejak dulu, ya ini nanti diskusikan, tolong buat dalil tetap satu tulis. Wah sudah. Ya besok ini ada begini, ini Wahabi nyerang, saya tulis. Akrab semua. Ya cuma sekarang karena baru tahu saya benturan pemikiran dengan Kiai Said. Akhirnya mereka ini menjaga struktural NU. Sementara yang NUIR dari seluruh ini menjaga kemurnian intelektual NU. Bedanya seperti itu. Saya kira semua pertanyaan ini sudah saya jawab ya. Dan ini diskusinya sampai jam berapa? Tidak apa, saya nanti penerbangan jam 8.50. Oke, terima kasih kepada Kiai Haji Muhammad Rizwawi. Kalau tidak ada tanggapan, saya buka termin lagi. Tiga penanya, silakan. Panggil di belakang, terus yang pojok dan di depan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Husain dari Jawa Tengah, tapi saya bukan GL. Tidak apa, GL tidak apa. Mungkin NU Hulu. Gitu ya. Oke, Pak Kiai, pengalaman kita ketika berdiskusi dengan teman-teman saudara-saudara daripada Wahabi, biasanya mereka akan menyebutkan hadis yang pertama dan sangat populer di kalangan mereka, yaitu kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kemudian kita jelaskan tentang akidah kita yang mengatakan bid'ah hasanah wa bid'ah sayyi'ah atau seperti apa begitu. Mereka akan membawakan hadis lain yang kemudian menutup ruang untuk diskusi, yaitu man ahdatsa fi amrina hadza fahuwa ma laysa minhu fahuwa radd. Kemudian didukung oleh biasanya membawa qaul ulama. Ibnu Rajab biasanya yang mengatakan bahwa makna dari man ahdatsa fi amrina hadza itu adalah kullu man ikhtara'a ma lam yashhadu amrullahi wa amrur rasul. Kemudian didukung dengan perkataan daripada Ibnu Hajar yang mengatakan juga bahwa kullu amalin. Ya sudah. Oke, yang kedua, ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dari Medan. Saya yang bertanya, Ustaz tadi mengatakan bahwa ada 3 aliran di Indonesia yang klaim satu-satunya yaitu Tahrir. Bolehkah antum membuktikan bahwa Hizbut Tahrir itu suatu aliran, dan apa sih sebenarnya yang bertentangan dari Hizbut Tahrir itu sendiri? Yang kedua, seperti yang kamu katakan, banyak kader-kader dari NU ketika ditanya apa sih visi misi dari NU itu sendiri, banyak mengatakan NU NKRI harga mati. Sebenarnya kalau NU mengiktiraf bahwa mereka aswaja, apa sih sebenarnya dalil daripada NKRI harga mati itu sendiri? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga, mohon maaf saya tambahin, kalau dari Ahmad ada yang tadi yang coba itu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan tanya kepada
tauhid itu yang membuka pintu kepada teroris. Yang dikatakan bahwa tauhid ini membuka pintu kepada teroris dan juga menjadi asas kepada pembelajaran Wahabi di Nusantara. Dan soalan kedua saya, Ustaz ada juga menyebutkan tentang Hasan As-Saqqaf yang menjadi satu isu kontroversi di Malaysia yang bahawa mengatakan Hasan As-Saqqaf ini merupakan seorang yang Syiah. Terima kasih ya. Kalau kita berdialog dengan Wahabi, lalu mereka mengeluarkan bid'ah hasanah, cara menghadapinya gampang. Mengapa Anda tidak mau membagi bid'ah? Pasti mereka jawab, Rasulullah sudah menetapkan kullu bid'atin dhalalah. Oh, jadi kuncinya karena kullu. Iya. Ya, kalau kuncinya lafaz kullu itu lemah sekali. Mengapa? Kata para ulama, kullu itu termasuk adat umum, tetapi masih mungkin ditaksis, dibatasi jangkauan hukumnya oleh dalil yang lain. Dalilnya dalil apa? Mungkin Al-Quran, mungkin hadis, atau mungkin dalil akli. Perlu ditaksis dengan akal itu bisa. Contohnya di dalam Al-Quran ya, ketika Allah menceritakan azab yang diberikan oleh Allah kepada kaum Ad atau Tsamud, tudammiru kulla syai', menghancurkan segala sesuatu. Padahal yang hancurkan hanya sekitar situ, daerah lain kada hancur. Itu namanya taksis dengan akal. Jadi kalau hanya kullu itu lemah. Nah pasti Wahabi tanya, kalau Wahabi tanya mana dalil yang membatasi jangkauan hukum kullu bid'atin dhalalah? Jawaban kita, Anda minta berapa dalil? Orang yang kullu bid'ah hasanah, dalilnya satu ayat Al-Quran, hadisnya 300 lebih, 350 hadis. Yang menolak bid'ah hasanah, dalilnya cuma satu, kullu bid'atin. Justru kalau pakai hadis man ahdatsa fi amrina hadza, bunuh diri Wahabi. Mengapa? Di sini ada kalimat ma laisa minhu. Barang siapa yang mengada-adakan di dalam agama kami ini, ma laisa minhu, sesuatu yang bukan bagian dari agama, fahuwa raddun, maka ditolak. Berarti kalau di mafhum mukhalafah, kalau yang diada-adakan itu termasuk bagian dari agama, berarti makbul, diterima, tidak ditolak. Berarti kan begitu. Itu kalau pakai man ahdatsa fi amrina hadza. Karenanya sebenarnya pakai man ahdatsa fi amrina hadza menguatkan kita sebenarnya kalau kita paham. Nah, dalil yang biasanya dipakai oleh para ulama mentaksis kullu bid'atin dhalalah itu, kalau Imam Syafi'i dalilnya adalah perkataan Sayyidina Umar tentang sholat tarawih. Ni'matil bid'atu, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Cuma biasanya Wahabi jawab. Ini pengalaman saya di Manado tahun 2013. Kata Wahabi, Ustaz, yang dimaksud bid'ah dalam perkataan Khalifah Umar itu maksudnya bid'ah lughawiyah, bukan bid'ah syar'iyah. Lalu saya tanya, bid'ah lughawiyah dan syar'iyah ini apakah penjelasan dari Khalifah Umar sendiri atau bukan? Lalu kata dia, ya bukan sih, dari saya. Ya berarti tidak bisa diterima. Kenapa Ustaz? Apa Anda juru bicara resmi Khalifah Umar? Ya bukan. Ya kalau bukan, kenapa kok mau menafsirkan perkataan Khalifah Umar? Ya tidak bisa dong. Dan kalau ini perkataan Khalifah Umar dikatakan bid'ah lughawiyah, ini tidak bisa. Mengapa? Sayyidina Umar mengatakan begitu bukan dalam kapasitas sebagai pensyarah bahasa Arab, sebagai dosen bahasa Arab, bukan. Waktu itu pelajaran bahasa Arab belum ada. Tapi sebagai apa? Beliau berkata begitu dalam kapasitas sebagai khulafaur rasyidin yang syar'i. Karenanya perkataannya harus diartikan secara syarat. Dan ini sejalan dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Innallaha ja'alal haqqa ala lisani Umar wa qalbi. Allah menjadikan kebenaran melalui lidah Umar dan hatinya. Yang disampaikan Umar ini adalah garis kebenaran. Karenanya beliau mendapat gelar Al-Faruq bainal haqqi wal batil. Dan ini tidak mungkin bahwa yang dimaksud kebenaran di sini kebenaran lughawi seperti kata kamu. Tapi maksudnya ini adalah kebenaran syar'i. Ya kalau bid'ah tadi oleh kamu diartikan lughawi,
berarti Rasulullah main-main. Itu maksudnya kebenaran lughawi. Berarti Rasulullah nanti ajarannya juga agama lughawi, bukan agama syar'i. Celaka kamu kalau itu cara dialog dengan Wahabi. Gampang kok cara dialog dengan Wahabi. Enggak perlu takut dengan Wahabi. Biasanya itu Imam Syafi'inya, kalau ashabus Syafi'i Imam Nawawi mukhassis hadis kullu bid'atin dhalalah itu man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ay yanqusa min ujurihim syai'. Wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan kana 'alaihi bizruha wa bizru man amila biha min ba'di min ghairi ay yanqusa min awzarihim syai'. Rawahu Muslim an Jarir bin Abdullah al-Bajali. Barang siapa yang memulai di dalam Islam, namanya memulai berarti asalnya tidak ada, lalu diadakan sunnatan hasanah, perbuatan yang baik, berarti bid'ah hasanah, maka akan dapat pahala, dan pahala orang yang melakukan sampai hari kiamat tanpa kurang sedikit pun dari pahala mereka. Barang siapa yang memulai di dalam Islam perbuatan yang jelek, berarti bid'ah saya. Ini mentaksis terhadap hadis tadi. Biasanya jawaban Wahabi itu jawabnya biasanya itu kan sunnah, yang Anda lakukan kan bid'ah. Karena yang dimaksud sunnatan hasanah itu sunnah Rasul. Jawaban kita, kalau begitu, pertama kamu tidak mengerti hadis. Yang kedua, kamu merusak makna hadis ini. Mengapa? Istilah sunnah lughawi, sunnah syar'i belum ada pada masa Rasulullah, itu abad kedua. Setelah ada ilmu usul fikih. Yang pertama, yang kedua, kalau sunnah di dalam man sanna fil Islam diartikan sunnah Rasul, kamu merusak makna hadis ini. Karena di sini ada dua hukum yang bertentangan. Ada sunnah sayyi'ah, ada sunnah hasanah, sunnah sayyi'ah. Berarti menurut kamu sunnah Rasul ada yang hasanah, ada yang sayyi'ah. Kalau diartikan ini sunnah Rasul. Lalu kata si Wahabi itu, Ustaz, itu ada sababul murudnya, yaitu tentang sedekah. Ya betul, tetapi dalam ilmu usul fikih ala ibrah bi umumin la bi khususis sabab. Jadi Rasulullah menjawab pakai kaidah ini. Bukan pakai kekhususan sebab langsung manfaat. Jadi kaidah. Dan harus seperti itu memahami Al-Qur'an dan hadis. Kita tahu sababul murudnya itu. Lalu ada Wahabi lagi mengatakan, tidak bisa Ustaz, karena ini fil Islam, jadi sunnah hasanah menurut Islam. Jawaban kita, kamu bodoh kalau begitu. Nah, mengapa? Fil Islam di sini ta'alluqnya kepada sunnah. Memulai di dalam Islam, bukan menurut Islam. Yang maksud fil Islam ini muqabalah dari fil kufri. Orang yang memulai perbuatan baik ketika kufur tidak dapat pahala. Orang memulai perbuatan jelek ketika kufur dapat dosa. Cuma kalau masuk Islam dihapus, itu maksudnya. Kamu pahami itu. Justru dengan ada fil Islam, ini bid'ah hasanah berarti berlangsung sampai hari kiamat. Yang penting di dalam itu cara menjawab bid'ah hasanah. Kalau mereka mengatakan ini Ibnu Rajab bilang begitu, ya sudahlah, itu Ibnu Rajab. Kita ikut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lebih afdal karena lebih salaf dan mujtahid mutlak. Ibnu Rajab bukan mujtahid mutlak. Selesai. Dan Ibnu Rajab ini mengatakan bid'ah lughawiyah sebenarnya cuma perbedaan istilah dengan kita. Karena kelompok yang menerima bid'ah lughawiyah, bid'ah hasanah oleh mereka dianggapkan sudah dinamakan sunnah syariah. Jadi beda nama saja, bisa dimengerti ya. Jadi kata mereka ini bid'ah lughawiyah, lalu yang maulid, yang tahlil itu bukan bid'ah tetapi sunnah syariah. Bid'ahnya itu hanya bid'ah hasanah secara lughawiyah saja. Kalau secara syar'i itu sunnah. Ini kata Ibnu Rajab sebenarnya begitu. Ibnu Hajar juga begitu. Ini cara kita dialog dengan Wahabi. Nih, pokoknya kalau dialog masalah bid'ah ini gampang. Pasti Wahabi jawabnya seperti tadi. Karenanya beberapa tahun 2013 ada rombongan para gus, para kiai ke rumah saya, latihan aswaja 1 minggu. Saya kasih teori bid'ah hasanah. Setelah itu saya minta adakan dialog dengan Wahabi di Jogja. Akhirnya ada dialog di UII ya, di Jogja. Setelah itu mereka ke rumah saya lagi. Saya tanya, gimana? Iya Kiai kan. Gimana dialog? Persis Kiai seperti yang sampean terangkan. Gimana? Ya santai, kita langsung menjawab.
pokoknya gampang kok. Hizbut Tahrir ini bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi aliran. Awalnya Hizbut Tahrir ini aliran politik. Jadi Syekh Taqiyuddin An-Nabhani ini awalnya pengikut Ikhwan. Kemudian setelah beliau ya pulang ke Lebanon, asalnya kan orang Palestina. Sampai di Lebanon, orangnya pintar, tidak punya jamaah. Beliau dipanggil oleh kedutaan Inggris, disuruh bikin organisasi, dikasih uang. Keluar dari kedutaan Inggris, beliau bawa koper, ditangkap oleh polisi. Ditangkap, setelah digeledah, ternyata isinya uang. Ditanya oleh polis, "Mahaza, apa ini? Kok keluar dari kedutaan Inggris bawa uang banyak?" Kata beliau, "Aradtu alaihimul Islam fa'abau fa'akhadtu anhumul jizyah." Saya ini menawarkan Islam ke Inggris, mereka tidak mau, karenanya kita ambil upeti dari mereka. Nah, yang namanya organisasi mendapat dana dari barat tidak boleh lurus-lurus, harus bengkok. Karenanya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani tidak beriman kepada qada qadar. Sama dengan Syiah dan Mu'tazilah, qada qadar tidak ada. Jadi tidak beriman. Kemudian beliau juga tidak beriman kepada azab kubur. Kemudian Hizbut Tahrir ini membolehkan berjabatan tangan dengan perempuan, membolehkan meraba-raba perempuan asal tidak syahwat. Murid-muridnya berfatwa membolehkan berciuman asal tidak ada niat berzina. Itu fatwa-fatwanya. Ya pokoknya yang akidahnya seperti itu memang sudah. Dan mereka memang tidak mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di dalam kitabnya Asy-Syaikhatul Islamiyah memposisikan Ahlus Sunnah sebagai rival, sebagai lawan. Mereka ada di pihak Mu'tazilah. Bulan Idul Fitri kemarin, saya diundang seorang kiai di Jember. Beliau telepon saya, kata beliau, "Kalau ada waktu ke rumah saya." "Ada apa, Kiai?" "Saya banyak tamu, ada dari luar negeri, ada dari luar kota." Setelah sampai ke sana, ternyata yang ada dari Swiss namanya Syekh Daniel, pimpinan hati. Ada dari Muhammad Al-Khattab dari Bandung, Hizbut Tahrir. Dari Jogja, dari Malang. Lalu ada pimpinan FPI. Ternyata mereka sudah kenal saya. "Wah, ini dia terus," kata. Alhamdulillah. Lama-lama, setelah dulu habis makan, FPI ini mancing. "Kiai, ini kenapa bendera Hizbut Tahrir tulisannya la ilaha illallah oleh anak buah Kiai Banser di Jember diturunkan? Apa NU itu tidak senang dengan la ilaha illallah?" Nggak jawab. "Loh, kalau urusan senang nggak senang jangan ditanya. La ilaha illallah itu adalah jiwa raga NU. Karenanya ketika hidup suka tahlilan, mati ada tahlilan." Lalu itu kenapa diturunkan? Ya, karena Hizbut Tahrir menjadikan la ilaha illallah itu hanya sebagai bendera saja, kurang dihayati di dalam aktivitasnya, keyakinannya. "Loh, kok begitu, Kiai?" "Lah iya, apa toh la ilaha illallah itu?" Saya tanya maknanya. Katanya, "Ya jelas, tiada Tuhan selain Allah. Cuma itu. Loh, apa lagi?" "Ya berarti kamu tidak ngerti." Yang dimaksud tiada Tuhan selain Allah itu artinya segala apapun pasti memerlukan Allah dan Allah tidak perlu kepada apa. Nah, di sini Hizbut Tahrir agak menyimpang. Mengapa? Hizbut Tahrir tidak beriman kepada qada qadar. Kata Hizbut Tahrir, perbuatan manusia yang disengaja bukan ciptaan Allah dan terjadi bukan karena takdir Allah, tapi takdir dan ciptaan manusia itu sendiri. Berarti kalau begitu, dalam sebagian besar kondisi manusia tidak perlu kepada Tuhan. Berarti la ilaha illallah kamu kurang mantap. Ini kalau menurut kami melanggar sifat wahdaniyah fil af'al. Wahdaniyah dibagi tiga kan? Wahdaniyah fil sifat, fil dzat, fil af'al. Allah Maha Esa di dalam perbuatan. Maksudnya semua aktiviti dan perbuatan manusia, sengaja dan tak sengaja, ciptaan Allah dan terjadi atas takdir Allah. Dalilnya mana? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu dan apa-apa yang kamu lakukan. Kata Hizbut Tahrir, perbuatan kamu bukan ciptaan Allah. Berarti la ilaha illallah dan mantap. Karenanya kita turunkan. Itu
Wah, yang akhirnya kata mereka, di mana Kiai? Kami tidak percaya kepada qada. Anda punya kitab Asy-Syasyiatul Islam. Iya, itu kitab Muqtamadah kami. Muqtabar maksudnya. Buka juz 1 halaman 79. Ada pernyataan wa hadhil af'al al-ikhtiyariyah la dakhla laha bil qada wa la dakhla bil qada. Perbuatan yang disengaja oleh manusia, yang diikhtiarkan manusia, tidak ada kaitan dengan ketentuan Tuhan. Ketentuan Tuhan tidak ada kaitan dengannya. Li'annal insan huwa alladhi qama biha bi iradatihi wa ikhtiyari. Karena manusialah yang melakukan dengan kehendak dan pilihannya. Itu kan Mu'tazilah. Lalu kata yang dari sudut, catat. Ini kok ada di ajaran kita kan? Mereka itu tidak tahu sama akidahnya. Orang Hizbut Tahrir itu tidak tahu. Cuma karena mereka menikmati barokahnya, ada uangnya. Ada kawan saya waktu di pondok dulu, adik kelas saya di Madura. Saya ini karena anti liberal, anti Syiah, orang Hizbut Tahrir senang datang ke saya waktu saya di pondok. Kebetulan adik kelas ini wakil saya di perpustakaan. Dia yang sering saya suruh nemui kalau Hizbut Tahrir datang. Setelah pulang jadi ketua. Akhirnya setiap telepon saya bilang, gimana khilafahnya sudah berdiri apa belum? Udah kenapa? Ya, enggak, tanya aja. Nah terus, belum ada calonnya. Saya enggak apa-apa dicalonkan. Lama-lama kawan ini tanya, sampeyan itu kok sering menggoda saya masalah ini? Ya saya ini lucu sampeyan, kenapa? Sampeyan ini kan mundur sudah berdiri seperti saya. Apa bisa itu dibuka? Loh, memangnya kenapa? Kita ini merindukan syariah. Kita merindu kepada syariah. Ingin menegakkan khilafah demi kejayaan Islam. Bukan kalau itu semuanya merindukan. Cuma karena memang kita tidak mampu, akhirnya kita putus asa. Itu kerinduan yang tak sampai. Akhirnya, enggak, kamu kenapa kok sering menyerang saya? Lah ajaran Hizbut Tahrir itu beda. Apa bedanya? Kamu punya kitab Syafi'iyah, punya. Saya ketuanya katanya. Coba buka juz 1 halaman sekian. Saya terangkan. Saya buka kitab juga melalui handphone dari jemaah. Buka lagi halaman sekian, saya terangkan lagi. Nah ini kan beda waktu pelajaran di pondok. Buka lagi halaman sekian. Setelah beberapa poin kata dia, loh, kok beda? Waktu saya pondok dulu, loh, kamu kan sudah punya kitabnya. Sambil tertawa, enggak pernah saya baca. Yang bisa baca, enggak pernah baca. Itu yang bisa baca, enggak tahu ajarannya. Apalagi memang enggak bisa apa. Hizbut Tahrir itu, kalau yang awam, begitu diterangkan ajarannya kata, jangan begitulah. Gimana? Mari tabayun kepada pimpinan kami. Padahal kitabnya bahasa Arab. Dan kita ini memang sejak kecil belajar bahasa Arab, suruh tabayun apa. Kamu sudah jelas di kitab mereka. Jadi memang beda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian visi misi NU, apakah NKRI dan Pancasila ini ada darinya? Ada. Coba buka di Ahkamul Fuqaha ya. Ada. Kemudian tauhid dibagi 3, apa benar itu tauhid yang teroris? Sahih jiddan. Benar sekali. Mengapa? Tauhid rububiyah uluhiyah ini tujuannya untuk mengkafirkan orang yang beristighatsah, bertabarruk dan bertawassul. Tauhid asma wa sifat untuk mengkafirkan orang yang beri'tiqad tanzih sifat 20. Itu asma wa sifat. Nah cuma kalau Wahabi yang terjun ke dunia politik seperti PKS ya, jadi teroris sudah karena mengkafirkan orang. Kalau yang PKS atau Ikhwanul Muslimin, tauhidnya ditambah lagi yang keempat, tauhid hakimiyah. Bahwa pemerintahan sistemnya harus Islami, kalau tidak maka kafir. Dasarnya wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Ada dalilnya mengkafirkan orang. Itu mereka. Ini tidak bisa diterangkan detail ya. Kesalahan tauhid dibagi 3. Karena ini kalau diterangkan minimal butuh perlu waktu sejam menerangkan tauhid bagi 3. Tapi kesimpulannya begitu. Rububiyah uluhiyah ini tujuannya mengkafirkan orang istighatsah, tawassul, tabarruk. Dianggap menyembah pada selain Allah, melanggar tauhid uluhiyahnya.
Padahal istighatsah, tawassul, tabarruk ini wasilah perintah Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Jadi mereka sebenarnya tidak taat. Ini tauhid teroris. Kemudian yang terakhir, Syekh Hasan bin Ali As-Saqqaf. Itu sebenarnya bagaimana? Syekh Hasan bin Ali As-Saqqaf ini asalnya orang Syafi'i Asy'ari. Cuma karena beliau sering bergaul dengan lintas aliran, dengan Syiah, terutama dengan Syiah, dengan Zaidiyah, dengan Ibadiyah, akhirnya beliau terpengaruh dengan Syiah dan Mu'tazilah. Yatasyayya wa ya'tazil. Jadi memang ajaran Syiah Mu'tazilah berpengaruh terhadap kepada Syekh Hasan As-Saqqaf. Di Malaysia muridnya yang populer Ustadz Zamihan, kawan saya. Cuma Ustadz Zamihan tidak ikut pada Syekh Hasan, walaupun gurunya. Beliau setahu saya masih Asy'ari murni. Karena setiap jumpa saya sampaikan, ya cuma namanya guru walaupun nakal kan tidak mungkin kan ya. Wong Imam Asy'ari muridnya Abu Ali Al-Jubbari. Imam Bukhari di dalam sahihnya sebagian gurunya ada yang Khawarij. Kita itu tidak apa mengambil ilmu dari selain aliran kalau memang mereka dipercaya. Karena di dalam hadis kan al-hikmah dhalatul mukmin. Kalimat yang manfaat itu adalah harta temuan seorang mukmin. Karenanya masalah Ustadz Zamihan berguru kepada Syekh Hasan itu tidak masalah. Yang penting beliau Asy'arinya murni. Tidak masalah seperti itu. Karena ahli hadis sendiri Imam Bukhari Muslim ya. Di dalam Bukhari Muslim ada sekitar 80 perawi yang bermasalah di dalam akidah. Ada yang Mu'tazilah, ada yang Khawarij, ada yang Syiah, ada yang Murji'ah. Itu latihan Jalaluddin As-Suyuti. Baca kitab Tadribur Rawi, Syarah Taqrib An-Nawawi. Atau baca di kitab-kitab mustalah hadis diterangkan masalah ini. Jadi tidak masalah ini. Dan Syekh Hasan memang akhir-akhir ini memang agak berbeda dengan Asy'ariyah yang lain karena beliau cenderung ke Mu'tazilah. Karenanya beliau membela Allah tidak bisa dilihat di akhirat, ikut Syiah, Mu'tazilah dan ikut Tahrif. Kalau kita masih beriktikad Allah bisa dilihat di akhirat. Alasannya apa? Allah itu ada. Setiap sesuatu yang ada mungkin dilihat. Bisa dilihat. Dan di dunia Rasulullah pernah melihat ketika melakukan Mi'raj. Nah ini saya kira beberapa pertanyaan tadi sudah saya jawab. Saya kira sudah puas ya. Terima kasih. Saya kira masih banyak sebenarnya pertanyaan-pertanyaan dari para audiens pada ya, namun karena keterbatasan waktu, mungkin insya Allah semoga Allah mempertemukan kita lagi di